kita ingat kembali bahwasanya kepribadian itu ditentukan pertama itu adalah oleh akliyah, yakni al-kaifiyah allati yajri 'alaiha aqlul asya, tata cara di mana seseorang itu memahami sesuatu. Isdarul hukmi 'alaiha wafqal qa'idah allati yu'minu biha, yakni akliyah ini bagaimana seseorang itu mengeluarkan hukum atas suatu peristiwa, perkara, menghukumi sesuatu, itu bagaimana cara dia sesuai dengan kaidah yang dia yakini dan dia tenang dengan kaidah itu. Jadi cara mikirnya bagaimana yang pertama. Yang kedua yang menentukan kepribadian adalah nafsiyah, yakni bagaimana dia mengatur pemenuhan kebutuhan fisik maupun nalurinya sesuai dengan kaidah yang dia yakini. Jadi landasan ini penting. Dia mikir landasannya apa, dia memenuhi kebutuhan hidup landasannya apa. Dua itu yang menentukan kepribadian seseorang. Jika landasannya itu satu, mikirnya sudah benar, kemudian menjalani kehidupan itu, memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang benar pula, maka dia menjadi pribadi yang mutamayyizah mundhabithah, ya. Pribadi yang berbeda dengan yang lain, mutamayyiz, kemudian mundhabit itu yang jelas, batasannya tegas. Ini orang Islam atau enggak? Ini orang kapitalis atau enggak? Jelas. Kalau sekarang kalau enggak sama landasannya, mikirnya seolah-olah Islami, perilakunya enggak. Ini kan agak repot menghukuminya itu. Jadi mestilah enggak cukup dengan ilmu, ya, pemahaman, tetapi juga amal, mengatur perasaan dan sebagainya itu. Landasannya ini mesti, kalau dalam Islam mesti akidah Islam. Ya. Dikatakan oleh musannif, innal amra la yastaqim illa idza kanat aqliyatul mar'i islamiyatan. Sesungguhnya perkara, yakni kepribadian itu tidak akan lurus kecuali jika pola pikir seseorang itu adalah pola pikir yang islami. Aliman bima yalzimuhu min ahkamin. Dia mengetahui hukum-hukum yang memang mesti dia ketahui, yang dia terikat dengannya, dia sebagai apa, melakukan perbuatan apa, dia tahu itu hukumnya. Wa fil waqti nafsihi takunu nafsiyatuhu islamiyatan. Pada waktu yang sama, nafsiyah dia juga menjadi nafsiyah yang islami. Fayakunu qaimam bi ahkami syar'i. Dan jadilah dia itu menjalankan hukum-hukum syara'. La ayya'lamaha faqat. Tidak sekedar dia mengetahuinya saja, tetapi dia mengamalkannya dalam setiap urusannya, baik dengan penciptanya, dengan dirinya, dan dengan selainnya, ya, sesuai dengan bentuk yang dituntut, dicintai oleh Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mesti ada dalam diri setiap kaum muslimin, mikirnya benar, perilakunya benar. Itu baru kepribadiannya mutamayyizah mundhabithah tadi. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kata musannif, bahadza la ya'ni adamu wujudi sughrat fis suluk. Ini bukan berarti tidak ada cacat di dalam perilaku, ada gap, ya. Karena apa? Karena manusia itu bukanlah malaikat, sehingga ya orang yang berkepribadian Islam bisa aja perilakunya kadang sekali-kali ya tersalah, ya biasalah seperti itu. Tapi itu tidak dominan, mestinya begitu. Jadi kuatnya kepribadian itu nanti tergantung berapa banyak ini gap perilakunya, penyimpangan perilaku. Jadi bisa jadi dia berbuat keliru, kemudian dia beristighfar, bertaubat, itu masih pribadi Islami yang baik, ya. Nah, ini beberapa riwayat bagaimana orang yang berkepribadian Islam itu mestinya dia itu hayyinun, layyinun, kayyisun, fatinun. Dia itu hayyin, mudah hidup itu, santai. Enggak mempersulit, ya. Kemudian layyinun, lembut, kayyisun, ya, dia bijak, fatinun, dan cerdas. Ini orang yang punya pola pikir Islami. Jadi bukan sekedar teori jawab ulangan bisa, tapi bagaimana maksudnya di sini
yakni ketika menghadapi posisi-posisi sulit, kondisi genting, maka dia bisa berperilaku, memutuskan hukum sesuai dengan kaidah yang dia pakai untuk berpikir itu. Akliyah itu mestinya begitu. Terpakai saat masalah yang kita hadapi ini. Kalau dalam kondisi normal jawab soal waktu di ruang ujian mungkin semuanya bisa bagus. Tapi begitu menghadapi realitas, gimana cara mikirnya mau menyelesaikan realitas itu menentukan akliyah. Ini salah satu riwayat ya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi persoalan ya menjelang perang Badar. Diceritakan di dalam Sirah Ibnu Ishaq. Jadi beliau bersama Abu Bakar itu yang namanya situasi perang itu mesti mengerti kondisi musuh. Harus ada intelijen itu mestinya kerjaannya adalah memata-matai musuh. Intelijen negara itu juga begitu, memata-matai musuh, bukan memata-matai rakyat sendiri. Jadi yang dilakukan Rasulullah dengan Abu Bakar begitu, berjalan ketemu orang tua. Jadi bertanya-tanya terhadap orang tua ini, adakah melihat mungkin kondisi orang Quraisy ini di mana posisinya, yang mau menghadang kafilahnya Abu Sufyan itu. Orang tua ini kemudian mengatakan, ya, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Aku nggak akan memberitahu apapun kepada kalian berdua kalau kalian berdua tidak memberitahuku dari mana kalian ini. Maka Rasulullah mengatakan, idza akhbartana akhbarnaka. Kalau engkau memberitahu kami tentang informasi yang kami perlukan, maka kami akan memberitahu engkau dari mana kami ini. Ya. Jadi akhirnya deal. Jadi ini Rasulullah tidak kemudian bercerita kami dari Madinah mencari Abu Sufyan, tidak begitu itu. Walaupun jujur tapi itu tidak cerdas. Ya. Jadi orang berakliyah Islamiyah itu bukan orang lugu gitu ya. Tahu dia posisi apa yang disukai Allah dan Rasulnya, menjaga umat itu dia mengerti. Jadi Rasulullah menyuruh, ayo Jak, engkau beritahu dulu, kami nanti beritahu. Kemudian orang tua ini katakan, na'am, oke. Kemudian orang tua ini katakan, sesungguhnya ya, balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yauma kadza wa kadza. Telah sampai berita kepadaku kata orang tua, bahwasanya Muhammad dan sahabatnya, yakni pasukan itu, telah keluar dari Madinah pada hari ini dan hari ini. Pada hari ini ya. Fa in kana shadaqal ladzi akhbarani, kalau berita yang kuterima itu betul, fahum al-yaum bimakani kadza wa kadza. Maka pada hari ini Muhammad itu ada di tempat ini dan ini. Lil makanil ladzi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ada di tempat yang Rasul itu ada di situ. Wa balaghani anna Quraisyan kharaju yauma kadza wa kadza. Sampai juga berita kepadaku bahwasanya Quraisy ini keluarnya hari ini. Ya, hari ini dan ini, yakni hari tertentu lah. Fa in kana alladzi akhbarani sadaqani fahum al-yaum bimakani kadza wa kadza lil makanil ladzi fihi Quraisy. Ya. Kalau berita yang sampai kepadaku benar, maka Quraisy itu sekarang berada di tempat ini dan ini, yakni di tempat Quraisy yang ditunjukkan oleh orang tua itu. Jadi orang tua ini rupanya pinter ternyata, pinter menghitung ini. Mungkin kalau sekarang itu tentang jarak, waktu dan kecepatan, itu bagaimana hubungannya. Sehingga kalau keluar di sini sampai di sini bisa memperkirakan. Ini orang-orang dulu tidak perlu belajar matematik, mereka tahu itu perkiraan. Bahkan ada suku yang sekedar melihat kotoran onta itu tahu ini dari mana orang yang lewat ini. Yang itu sekarang kita tidak tahu lagi. Tapi pakai teknologi sekarang. Setelah menjelaskan itu selesai, orang tua ini, giliran orang itu bertanya, "Mimman antuma?" Sekarang kalian ini dari mana? Maka Rasulullah katakan, "Nahnu min ma'in." Kami dari ma, ya. Ma'in itu satu kata sambil Rasulullah itu tangannya mengisyaratkan ke arah Irak ya. Tapi yang dikatakan Rasulullah, kami dari air. Sehingga orang tua itu mengira, oh ma'in itu di tempat itu ya, di Irak itu ya. Sementara Rasulullah katakan min ma'in, ini maksudnya khalaqal insan kan min ma'in. Min ma'in dafiq.
dari air yang terpancar itu, dari air sperma maksudnya. Rasulullah kemudian pergi, nggak berlama-lama di situ. Kalau berlama-lama nanti jadi berbicara panjang lebar, jadi masalah. Ini apa? Kecerdasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak berdusta, tetapi beliau mengatakan yang sebenarnya, yang tentunya ini dalam hal strategi perang memang begitu ya. Tapi kalau dalam dakwah menyampaikan hukum, jangan membuat hal-hal yang ambigu begini. Beberapa riwayat lagi, ini ketika hijrah, ya, kisah bagaimana kecerdikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau ini ketika di jalan waktu hijrah ke Madinah, ya tahulah resikonya itu resiko mati kalau ketemu oleh orang-orang Quraisy. Resiko paling sedikit ya mati di wong dia pergi ke sana itu ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Maka ketika pada satu tempat ya, dia ditanya oleh orang di sini ya, Man hadzal rajul alladzi baina yadaik? Siapa lelaki yang ada di depan engkau itu? Maka Abu Bakar katakan, padahal itu adalah Rasulullah. Hadza hadin yahdinis sabil. Ini adalah pemberi petunjuk yang memberikan petunjuk jalan kepadaku. Ya. Sehingga yang bertanya ini mengira bahwasanya ini adalah ad-dail ya, tukang orang yang diupah untuk menunjukkan jalan. Padahal itu adalah Rasulullah memang pemberi petunjuk yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini bentuk apa? Bentuk kecerdikan Sayyidina Abu Bakar. Jadi orang berakliyah Islamiyah itu mestinya kita tingkatkan, bukan sekedar ngerti hukum. Sebagaimana level berpikir itu kan begitu. Pertama mengerti hukum syariat, ini wajib ya. Level kedua mestinya kita tingkatkan bagaimana kita mengerti pengistimbatan hukum syariat. Nah ini level yang lebih tinggi. Hukumnya begini, munculnya hukum ini dalilnya begini-begini, wajhul istidlalnya begini. Nah level lebih tinggi. Yang ketiga ini mestinya dinaikkan juga, orang berakliyah Islamiyah ini naikkanlah level berpikir politis, yakni bagaimana hukum yang sudah kita ketahui itu bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena politis atau siasah itu adalah riayatu syu'unil ummah, bagaimana mengatur urusan umat dengan hukum-hukum yang sudah dikaji tadi, bagaimana hukum itu terlaksana. Ini penting ya, penting supaya kaum muslimin ini ya faqih, ngerti betul, tapi juga ngerti bagaimana hukum-hukum itu terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah, ya, para sahabat. Tidak sekedar tahu halal haram, tapi bagaimana yang halal dan yang haram itu bisa terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.